Selamat siang, saya akan mempresentasikan pelajaran sosiologi modul kelima. Unit pertama, bekal seorang peneliti. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis secara sistematis, metodologis, dan juga konsisten, serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran mengenai hal yang terjadi dan mencari penyelesaian atau solusi terhadap masalah tersebut. Modal dasar untuk individu atau kelompok individu menjadi peneliti antara lain, pertama objektif, yaitu bebas dari sentimen pribadi atau tidak berprasangka sebelum menemukan fakta atau kebenarannya. Yang kedua, terbuka, dapat diulang oleh ilmuwan lain dengan metode yang sama dan siap menerima pendapat atau kritik dari orang lain. Yang ketiga, rasa ingin tahu, yaitu keingintahuan terhadap suatu hal. Yang keempat, faktawal, yaitu setiap tindakan dan ucapan didasarkan pada fakta. Yang kelima, analitis, yaitu berpikir secara sistematis dengan didasarkan pada fakta dan teori yang relevan. Yang keenam, kritis, yaitu berpikir secara mendalam terhadap suatu hal. Dan yang terakhir, solutif, yaitu bersifat mencari penyelesaian masalah. Manfaat penelitian. Berdasarkan manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penelitian murni, pure research, adalah penelitian yang bertujuan semata untuk pengembangan keilmuan dan berupaya menjelaskan pengetahuan yang sangat mendasar mengenai dunia sosial. Yang kedua, penelitian terapan, applied research, ialah penelitian yang mencoba untuk menyelesaikan masalah tertentu secara spesifik dan hasilnya nanti dapat langsung digunakan sebagai dasar merekomendasikan langkah penanganan atau solusi. Beberapa tipe penelitian terapan diantaranya action research, social impact assessment, evaluation research. Berdasarkan tujuan penelitian terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama penelitian eksploratif, yakni penelitian yang dilakukan untuk menggali suatu gejala yang relatif masih baru. Yang kedua, penelitian deskriptif, dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Yang terakhir, penelitian deskriptif. Bisa juga dikatakan merupakan kelanjutan dari penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif telah menyediakan gagasan dasar sehingga penelitian deskriptif dituntut untuk mengungkapkannya secara lebih mendetail. 3 tahap penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. Sebelum terjun ke lapangan, seorang peneliti harus melaksanakan beberapa persiapan. Yang pertama, memilih tema atau topik penelitian. Yang kedua, melaksanakan studi pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan masalah penelitian. Yang keempat, membuat hipotesis jika menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang kelima, menentukan metode dan pendekatan penelitian. Yang keenam, menentukan variabel dan sumber data. Dan yang terakhir, membuat instrumen penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Setelah melakukan persiapan, seorang peneliti kemudian melaksanakan kegiatan penelitian yang meliputi mengumpulkan data, analisis data, membuat kesimpulan. Yang ketiga, tahap penulisan laporan. Penulisan pelaporan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses penelitian. Peneliti dalam menulis laporan penelitian haruslah sesuai dengan sistematika penulisan yang sudah ditentukan atau dirumuskan. Rancangan penelitian sosial. Ada 7. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah penelitian. Yang ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, tinjauan kepustakaan. Yang kelima, hipotesis. Yang keenam, batasan konsep. Dan yang terakhir,
metodologi penelitian. Unit kedua, menjadi peneliti yang handal. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian sosial. Yang pertama, membuat rancangan penelitian. Yang kedua, mengumpulkan data penelitian. Yang ketiga, mengolah data yang didapatkan. Keempat, menyusun laporan penelitian. Dan yang terakhir, menyampaikan hasil penelitian. 5. Etika peneliti. Yang pertama, berusaha menghindari scientific misconduct. Yang kedua, menghindari plagiarisme. Yang ketiga, tidak boleh membawa kerugian bagi subjek penelitian. Yang keempat, memastikan adanya kerahasiaan dan anonimitas. Dan yang terakhir, harus dapat tetap mempertahankan sikap objektif dan profesional. Demikian presentasi pelajaran saya. Selamat siang. Terima kasih.